Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam praktikum digital marketing. Kali ini kita akan membahas satu tema terbaru yaitu banjir cuan dengan jualan di marketplace. Sebelum kita lanjutkan materi mengenai marketplace, maka teman-teman perlu pahami dulu perbedaan antara online shop, marketplace, dan e-commerce. Mari kita simak pada pembahasan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan online shop atau toko online? Online shop atau toko online adalah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu entitas atau individu tertentu untuk menjual produk ataupun jasa yang mereka tawarkan secara langsung kepada konsumen. Nah, pemilik toko ini memiliki kendali penuh atas desain, kemudian pengelolaan produk, ya, kemudian strategi pemasaran, dan pengalaman pelanggan. Ciri khususnya, pemilik toko ini bisa mengontrol semua aspek baik itu dari situs, ya, kemudian branding, layout, user experience, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh penggunaan dari online shop sendiri ya bisa berupa pembuatan website yang dilakukan sendiri oleh brand tertentu, atau juga bisa dengan pembuatan situs media sosial dari bisnis tersebut. Dalam contoh ini ada 3 brand ya. Satu brand di sini dia menggunakan media WhatsApp ya untuk sebagai sarana pemasarannya. Dia menambahkan ada informasi katalog, informasi jam buka, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini menggunakan media sosial Instagram ya. Jadi di media sosial Instagram brand LWF Official ini dia menggunakan Instagram Shop ya, di mana dia bisa menambahkan keranjang langsung dari media sosial tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada dia buat Facebook ya. Jadi untuk Facebook itu juga bisa digunakan untuk berjualan. Teman-teman bisa gunakan Facebook Marketplace ya, di mana bisa langsung pasang produknya di website tersebut atau di media sosial Facebook tersebut. Yang berikutnya adalah marketplace. Marketplace adalah platform yang memungkinkan banyak penjual untuk menawarkan produk mereka kepada pembeli di satu tempat yang terpusat. Nah, platform ini bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli, menyediakan infrastruktur teknis, dan seringkali juga menangani proses pembayaran. Jadi khususnya, banyak penjual yang menawarkan produk mereka di satu platform, ya. Jadi ada banyak seller yang ada di dalam marketplace tersebut. Kemudian di sini platform juga mengenakan komisi atau fee pada setiap transaksi yang dilakukan. Nah, biasanya ada yang namanya biaya administrasi ya teman-teman. Untuk beberapa marketplace, semisal Shopee maupun Tokopedia, ada yang namanya biaya administrasi yang tergantung pada tipe dari seller tersebut ya. Jadi kalau di Shopee ada yang namanya seller star seller, ada juga yang namanya star plus seller. Kemudian setiap jenis produk itu juga berbeda besarnya biaya administrasi. Nah, dalam hal ini si platform atau si penyedia marketplace itu yaitu si Shopee mendapatkan keuntungan dari besaran fee yang diterima oleh marketplace dari biaya administrasi yang dibayarkan oleh seller. Nah, kemudian di sini juga dari sisi fasilitas, platform marketplace ini menyediakan beberapa fitur ya, seperti pembayaran yang aman, kemudian layanan pelanggan, dan kadang-kadang juga adanya, subsidi dari pengiriman. Nah, ini adalah marketplace ya. Contohnya ada Shopee, ada Tokopedia, ada juga Bukalapak ya, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Jadi ciri khususnya ada banyak seller gitu yang ada di dalam platform tersebut. Yang berikutnya adalah e-commerce. Jadi kalau di marketplace tadi adalah situs website yang menyediakan atau menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Tapi kalau di e-commerce ya, dalam hal ini e-commerce itu menjual produknya langsung kepada customer ya. Makanya istilahnya adalah B2C, business to consumer. Jadi dalam hal ini e-commerce ya, itu platform yang langsung menyediakan produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu sendiri ya. Dan produknya adalah produk yang dijual sendiri dan pengurusan websitenya juga diurus sendiri oleh pihak tersebut. Nah, sebenarnya kalau dalam, pengelolaannya sendiri atau produk yang dijual dari e-commerce maupun marketplace itu bisa menyediakan berbagai barang dari jenis merek yang berbeda. Hanya saja perbedaannya kalau di marketplace itu walaupun brand-nya beda-beda, tapi penjualnya juga berbeda-beda. Tapi kalau misalkan di e-commerce, brand-nya berbeda-beda tapi penjualnya tetap satu. Misalkan, contohnya teman-teman mungkin tahu brand-brand tertentu atau, penyedia e-commerce tertentu seperti Zalora. Jadi kalau di Zalora itu produknya macam-macam, brand-nya juga macam-macam, tapi penyedianya yaitu Zalora sendiri. Jadi ketika ada uang transferan yang masuk, maka akan langsung dikelola oleh Zalora sendiri. Kemudian ketika ada pengiriman yang akan dilakukan juga akan dikirimkan sendiri oleh Zalora. Berbeda dengan Shopee maupun Tokopedia.
Jadi kalau di Shopee maupun Tokopedia karena marketplace tadi ya, jadi dia hanya menjadi perantara saja. Siapa yang akan mengirimkan barang, maka yang mengirimkan barang adalah sellernya sendiri, jadi bukan Shopee-nya. Nah, seperti itu. Ini adalah sedikit perbedaan antara e-commerce dengan marketplace. Setelah tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan online shop, marketplace, dan e-commerce, maka selanjutnya kita akan gambarkan perbedaan dari ketiga hal tersebut dalam sebuah tabel nih. Jadi, perbedaan berdasarkan jenis produk. Kalau online shop, maka menjual produk sendiri dan umumnya dapat ditemukan di media sosial ya, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Sedangkan marketplace, jenis produk yang dijual ya ini mewadahi banyak produk dari banyak penjual, karena penjualnya lebih dari satu kalau marketplace. Sedangkan e-commerce, jenis produknya, e-commerce hanya menjual barang atau brand pribadi atau brand yang disediakan oleh e-commerce tersebut. Jadi walaupun brandnya banyak ya, tapi penjualnya hanya satu ya, yaitu si e-commerce tersebut. Nah, dari sisi media komunikasi, kalau online shop umumnya komunikasinya antara penjual dan pembeli langsung ya, melalui media tertentu seperti media komunikasi seperti Line ya, WhatsApp dan lain sebagainya. Sedangkan untuk marketplace, media komunikasi antara penjual dan pembeli ini melalui fitur kirim pesan yang disediakan langsung oleh marketplace ya. Kalau contohnya di Shopee ada Shopee Chat ya, di Tokopedia ada Tokopedia Chat. Nah, kemudian kalau di e-commerce ya, media komunikasinya komunikasi antara penjual dan pembeli melalui fitur kirim pesan ataupun email yang disediakan oleh pemilik e-commerce itu sendiri. Jadi kita ngechatnya langsung kepada si Zaloranya ya, atau mungkin kalau kita pakai e-commerce-nya Hitchup itu langsung ke e-commerce dari Hitchup tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembayaran. Untuk pembayaran untuk online shop ya dapat melakukan pembayaran ini melalui transfer ke rekening penjual secara langsung. Ya karena kita langsung menghubungi penjualnya secara langsung gitu ya. Nah, kalau marketplace pembayarannya ini terdapat pihak kedua ya, yaitu marketplace yang menerima uang dari pembeli dan marketplace yang akan menyalurkan uang tersebut kepada penjual. Nah, biasanya dana yang diterima oleh penjual itu tidak akan langsung diterima oleh penjual serta-merta ya, tapi harus melalui penyelesaian transaksi dulu. Jadi sebelum barang tersebut diterima atau dikirimkan langsung kepada pembeli dan diterima langsung oleh pembeli, maka uang tersebut tidak akan dikirim oleh marketplace tersebut kepada penjual. Jadi uangnya akan gandul gitu teman-teman. Kecuali kalau transaksi sudah diselesaikan, maka uangnya akan masuk ke dalam rekening saldo penjual yang nantinya akan bisa ditarik ke dalam rekening pribadi oleh si penjual itu sendiri. Nah, kalau di e-commerce ya, pembayaran yang dilakukan yaitu transfer ke rekening penjual dari e-commerce tersebut secara langsung ya. Akan tetapi bisa melalui beberapa proses pembayaran ya, bisa melalui transfer ya, atau juga bisa melalui scan barcode ya. Jadi transaksinya langsung kepada e-commerce tersebut. Jadi kalau ke Zalora ya berarti langsung ke PT Zalora. Nah, berikutnya untuk media pembayaran ya, kalau di online shop umumnya melalui transfer rekening ya, pemindah bukuan melalui transfer rekening bank. Kemudian kalau di marketplace bisa melalui transfer rekening bank ya, atau juga bisa melakukan transaksinya menggunakan vintage ya, atau fintech atau financial technology. Nah, untuk e-commerce ya, itu umumnya biasanya transfer langsung ke rekening dari e-commerce tersebut. Online shop, marketplace, dan e-commerce, manakah yang paling tepat digunakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka teman-teman perlu mempertimbangkan 4 faktor berikut ya. Yang pertama adalah faktor teknis. Jadi untuk membuat media penjualan melalui online shop ya atau toko online, ini memerlukan sedikit pengetahuan teknis untuk mencari informasi nih teman-teman. Bagaimana menggunakan media sosial Instagram ya, kemudian Facebook untuk berjualan produk kita. Kemudian teman-teman juga harus mencari info bagaimana algoritmanya gitu supaya produk kita ini bisa dikenal ya, bisa dibeli oleh orang lain dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, maka teman-teman perlu menggali informasi tentang hal tersebut. Nah, kemudian kalau di marketplace ya, kalau di marketplace untuk aspek dari faktor teknis mungkin tidak terlalu banyak gitu, karena teman-teman hanya tinggal menggunakan saja. Di marketplace teman-teman sudah disediakan tempat untuk, berjualan ya, kemudian disediakan juga adanya fasilitas subsidi gratis ongkir, kemudian ada juga etalase untuk upload produk dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini untuk menggunakan marketplace ya, teman-teman tidak terlalu membutuhkan pengetahuan teknis mendalam, karena hanya tinggal mendaftar dan mulai menjual saja. Nah, kalau di e-commerce ya, aspek teknisnya lebih banyak gitu, karena teman-teman di sini kan membuat e-commerce-nya ya, sebagai, pelaku bisnisnya berarti kita yang membuat e-commerce tersebut. Nah, ini membutuhkan kemampuan teknis yang lebih mendalam. Teman-teman harus bisa, sedikit memahami ya tentang
penggunaan dari e-commerce tersebut, kemudian bagaimana juga, memasukkan data-data tertentu untuk bisa membuat produk kita itu dikenal dan bisa dijual melalui e-commerce kita tersebut. Faktor yang kedua dari efektivitas biaya. Untuk online shop ini nggak ada komisi ya, nggak ada biaya administrasi juga. Jadi semua yang masuk ke, dari keuntungan penjualan ini bisa langsung masuk ke kantong kita sendiri. Berbeda dengan marketplace, jadi di marketplace ya biayanya otomatis agak lumayan tinggi nih teman-teman. Karena teman-teman akan dikenakan biaya transaksi atau biaya administrasi dan juga biaya pemasaran apabila teman-teman menggunakan fasilitas dari Ads ya, misalkan, Shopee Ads atau Tokopedia Ads. Nah, biaya yang lebih tinggi juga akan dikenakan ketika teman-teman menggunakan e-commerce ya. Jadi ketika teman-teman membuat e-commerce ya sebagai seorang, pengembang e-commerce sendiri, maka teman-teman perlu menyediakan biaya yang cukup besar. Karena untuk membuat e-commerce itu biayanya nggak murah ya. Hanya saja ketika nanti teman-teman sudah bisa membuat e-commerce tersebut, maka keuntungannya juga 100% akan teman-teman terima. Jadi tidak akan dapat potongan ya, seperti halnya ketika teman-teman menjual di marketplace. Faktor yang berikutnya adalah branding dan reputasi. Di online shop ya, keuntungan, yang bisa didapat yaitu ketika teman-teman melakukan penjualan dan memegang kendali penuh atas branding tersebut. Sedangkan kekurangannya, karena di sini kita ibaratnya kerja sendiri gitu ya teman-teman ya, maka agak cukup memerlukan waktu dan usaha yang besar gitu ketika teman-teman berusaha untuk membangun reputasi maupun kepercayaan di online shop tersebut. Nah, kalau di marketplace ya, reputasi marketplace ini bisa menambah kepercayaan pembeli terhadap produk kita. Jadi, ketika kita menjual produk ya, kemudian ada customer yang mau beli, mereka merasa lebih safety gitu, lebih safe, lebih aman ketika melakukan pembelian melalui marketplace. Karena merasa bahwa ketika produk tersebut, dibeli ya, maka penjual tidak akan menerima uang ya sebelum transaksi tersebut selesai gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini pembeli akan merasa aman dan merasa, dilindungi gitu hak-haknya sebagai seorang konsumen. Nah, kekurangannya branding pribadi kita sendiri bisa saja tenggelam gitu, karena si marketplace ini mereka lebih mengunggulkan produk-produk mereka sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat ya di marketplace seperti Shopee itu kan mereka ada nih, produk-produk yang dikelola oleh Shopee. Nah, hal-hal seperti ini nih bisa saja menutupilah branding dari produk kita sendiri. Karena dalam hal ini misalkan Shopee yang memiliki produk-produk tertentu yang dikelola sendiri oleh mereka, yang mungkin saja barangnya sama dengan kita, maka mereka akan lebih mengunggulkan produk-produk yang dijual dan dikelola melalui Shopee itu sendiri. Nah, ini adalah kekurangan dari, marketplace untuk faktor yang ketiga tadi, branding dan reputasi. Yang berikutnya adalah e-commerce. Jadi kalau di e-commerce ya keuntungannya, untuk platform-platform e-commerce yang sudah besar ya, sudah mengglobal, mereka punya reputasi yang baik ya, maka hal ini bisa menambah kepercayaan konsumen untuk membeli produk di e-commerce tersebut. Nah, kekurangannya persaingan yang sangat ketat ya, kemudian bagaimana membangun kepercayaan konsumen itu yang cukup sulit. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi e-commerce ya, karena mereka kan ibaratnya juga kerja sendiri nih teman-teman, membesarkan e-commerce mereka sendiri. Nah, ini adalah yang ketiga ya, faktor branding dan reputasi. Faktor yang keempat yaitu dari segi marketing dan traffic ya. Jadi kalau untuk online shop ya, untuk dari segi, marketing dan traffic-nya kalau misalkan di sosial media, untuk kendali penuh atas strategi marketing ini kan dilakukan oleh si pemilik usaha itu sendiri gitu. Jadi memungkinkan kampanye ini yang sangat tertargetkan. Nah, sedangkan kalau marketplace, traffic-nya itu traffic tinggi yang terjadi ini secara alami ya teman-teman ya, karena platform tersebut sudah dikenal ya, sudah dipercaya oleh banyak pembeli. Nah, kalau di e-commerce ya, jangkauan pasar ini bisa sangat luas ya, bahkan internasional gitu, dan bisa saja menghasilkan traffic yang tinggi. Nah, ini adalah sedikit, hal yang bisa teman-teman pertimbangkan ketika mau memutuskan menggunakan media online shop ya, ataukah marketplace, atau membuat e-commerce sendiri untuk menjual produknya. Jadi kalau online shop itu lebih cocok untuk, teman-teman yang pengen punya kendali penuh atas brand ya, atau customer experience ya, kemudian siap untuk investasi jangka panjang dalam pemasaran dan pengembangan situs teman-teman. Nah, kalau di marketplace ini pilihan yang tepat jika teman-teman itu pengen, kemudahan teknis ya, kemudian awal-awal jualan belum ada pengalaman untuk berjualan, ini akan sangat tepat teman-teman menggunakan marketplace gitu, karena mudah digunakan, kemudian biaya awalnya juga rendah ya, kita hanya perlu untuk membayar biaya administrasi tanpa harus membayar biaya pengembang ya, seperti halnya yang e-commerce ya. Jadi cukup murah dan mudah digunakan. Kemudian akses ke traffic juga tinggi karena kita kan ibaratnya nebeng gitu ya, nebeng dari marketplace tersebut. Nah, kemudian kalau e-commerce ya, ini ideal untuk mereka yang
pengen menjangkau pasar global yang luas ya dengan potensi penjualan yang besar, meski harus bersiap dengan dihadapkannya dengan persaingan yang tinggi, kemudian biaya juga yang sangat besar, dan kemudian dihadapkan juga dengan tantangan global. Nah, pemilihan platform yang terbaik ini juga tergantung nih dari prioritas bisnis teman-teman yang seperti sudah kita bahas sebelumnya tadi. Berikutnya, bagaimana cara kita mulai untuk berjualan di marketplace? Dalam hal ini kita akan contohkan marketplace-nya Shopee aja ya teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah mendaftar toko ya. Bagaimana cara mendaftar toko? Maka teman-teman bisa akses dulu situs Shopee ya atau unduh aplikasi Shopee di Play Store maupun di App Store. Setelah teman-teman berhasil mengunduh aplikasi Shopee ataupun membuka situs web Shopee, maka selanjutnya teman-teman lakukan daftar toko. Nah, untuk daftar toko teman-teman bisa lihat dari website ya ataupun dari App Store ya, dari aplikasi tersebut. Kalau di web teman-teman cari lihat ada yang namanya daftar ya. Begitu juga untuk yang di aplikasi teman-teman cari yang tulisan yang ada namanya daftar. Kemudian ikuti saja langkah pendaftarannya ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan serta melakukan verifikasi nomor handphone maupun email. Jika teman-teman menggunakan, website, maka teman-teman silahkan masuk melalui website seller Shopee, bukan Shopee aja ya teman-teman ya, tapi ada sellernya di situ, seller.shopee.co.id. Ini langsung masuk kepada menu Seller Center. Dan ketika teman-teman menggunakan aplikasi, maka teman-teman silahkan klik cari tulisan yang namanya mulai jual. Jadi kalau hanya di berandanya aja itu nggak akan kelihatan, toko yang teman-teman buat, tapi teman-teman harus masuk ke menu mulai jual, ada di kiri atas ya. Jadi silahkan cari tulisan mulai jual. Nah, dari, aplikasi, Shopee, nanti teman-teman bisa langsung masuk kepada menu seller, kemudian ketika teman-teman menggunakan website yaitu seller.shopee.co.id, maka teman-teman juga akan masuk kepada menu seller center. Untuk melakukan upload produk ya, melalui website ya, teman-teman bisa cari menu yang ada di sebelah kiri, cari tulisan tambah produk baru. Nah, demikian juga untuk di aplikasi ya, teman-teman silahkan masuk kepada menu seller tadi dan cari tulisan tambah produk. Berikutnya teman-teman lengkapi informasi penjualan yang terkait dengan deskripsi produk yang lengkap ya teman-teman ya, dan sesuai dengan kondisi maupun jenis barang teman-teman. Sertakan informasi pengiriman ya mengenai jasa kirim yang akan digunakan, kemudian berat, kemudian dimensi dan lain sebagainya. Silahkan klik simpan dan tampilkan untuk menampilkan produk yang teman-teman jual di toko online teman-teman. Setelah teman-teman tadi sudah berhasil masuk kepada menu Seller Center, berikutnya teman-teman lengkapi dulu informasi terkait dengan profil penjualan dari produk teman-teman. Melengkapi profil melalui aplikasi Shopee. Silahkan teman-teman buka aplikasi Shopee yang ada di handphone ya, pilih saya, lalu toko saya, dan pilih asisten penjual ya, kemudian profil toko. Nah, kemudian silahkan lengkapi nama toko, deskripsi gambar ya, deskripsi logo dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah itu centang di pojok kanan atas menu. Jika teman-teman menggunakan Seller Center, maka pergi ke Seller Center ya, pilih profil toko, kemudian lengkapi nama toko, deskripsi gambar, deskripsi, kemudian setelah itu klik simpan. Untuk memberikan nama toko ya, silahkan teman-teman buat nama toko yang khas ya, mudah diingat, mudah diucapkan sesuai dengan panduan penamaan toko dari Shopee. Silahkan teman-teman cari dulu panduan penamaannya. Karena ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya, hal-hal yang tidak boleh teman-teman tuliskan di nama toko, yang dilarang. Jadi ketika teman-teman tuliskan nama toko tersebut nanti tidak akan diverifikasi oleh Shopee. Nah, yang kedua adalah masukkan deskripsi gambar ya. Bisa teman-teman upload hingga 5 foto dan video untuk memberikan informasi terkait dengan toko teman-teman ya, terkait dengan identitas brand yang kuat. Nah, yang ketiga adalah buat deskripsi toko ya, buat deskripsi singkat ya, ringkas untuk menarik pembeli mengunjungi produk atau toko teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan berbagai informasi seperti riwayat toko ya, kemudian tipe produk ataupun waktu membalas chat. Yang berikutnya teman-teman harus memilih jasa kirim yang akan teman-teman gunakan untuk produk yang teman-teman jual. Nah, jasa kirim apa saja yang digunakan oleh Shopee ya? Di sini Shopee itu menggunakan Shopee Express ya, itu sebagai jasa kirim utama mereka. Kemudian mereka juga menerima pengiriman melalui JNE ya, kemudian ada juga JNT, ada juga JNE ya, dan kemudian ada juga melalui Grab ataupun Instan ya. Untuk waktu pengemasan di Shopee adalah 2 hari kerja untuk produk non pre-order ya. Kemudian untuk pre-order berarti tergantung dari berapa lama penjual atau seller tersebut memasukkan waktu pengemasan ya untuk produk pre-order tersebut. Nah, ini tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional ya teman-teman. Untuk memasukkan jasa kirim level toko melalui aplikasi Shopee, maka teman-teman bisa buka melalui aplikasi Shopee sendiri ya, kemudian klik toko saya,
kemudian pilih jasa kirim saya, kemudian pilih jasa kirim yang ingin diaktifkan ataupun dinonaktifkan pada level toko. Hal yang sama juga bisa teman-teman lakukan melalui Seller Center via website ya. Jadi silakan teman-teman buka websitenya, kemudian pergi ke Seller Center, pilih jasa kirim saya, dan silakan teman-teman pilih jasa kirim yang ingin diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Setiap mengaktifkan jasa kirim baru di level toko, maka teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan juga di level produk ya. Jadi secara global teman-teman tadi sudah aktifkan, kemudian aktifkan jasa kirim baru, maka di level produk pun teman-teman juga harus melakukan pengaktifan satu persatu. Nah, aktivasi jasa kirim melalui aplikasi ini dilakukan dengan tadi ya satu persatu, kemudian untuk dapat melakukan aktivasi jasa kirim secara massal, maka teman-teman bisa menggunakan fitur mass update ya di aplikasi Seller Center. Nah, ini adalah cara memilih jasa kirim untuk level produk ya melalui aplikasi Shopee. Teman-teman silahkan buka aplikasinya, klik saya, toko saya, pilih asisten penjual, pilih produk saya. Nah, kemudian teman-teman silahkan pilih produk yang ingin diatur jasa kirimnya dan klik ubah produk, kemudian ongkos kirim, setelah itu baru pilih jasa kirim yang ingin diaktifkan. Selanjutnya di aplikasi akan terlihat nih jasa kirim apa saja yang akan diaktifkan dan dinonaktifkan pada produk. Nah, maka teman-teman silahkan pilih jasa kirimnya, kemudian setelah itu klik simpan. Hal yang sama juga bisa teman-teman lakukan untuk pemilihan jasa kirim level produk melalui website ya. Jadi silahkan pergi ke seller.shopee.co.id, kemudian klik produk saya, pilih produk yang ingin diatur jasa kirimnya, kemudian pilih ubah. Nah, berikutnya teman-teman pilih pengiriman, lalu teman-teman bisa pilih nih jasa kirim mana yang ingin diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Tadi kita sudah membahas nih bagaimana membuat akun toko ya, kemudian bagaimana melengkapi profil toko, serta bagaimana upload produk. Nah, ketika teman-teman sudah jalan nih jualan, bagaimana caranya untuk mendapatkan orderan pertama tersebut? Teman-teman bisa menerapkan beberapa tips berikut ya. Yang pertama adalah daftar gratis ongkir, kemudian menerapkan harga yang kompetitif, kemudian memberikan informasi produk yang akurat ya, naikkan produk, perbanyak variasi produk, kemudian juga bisa membuat voucher toko dan bisa juga gunakan media sosial. Nah, yang pertama untuk daftar gratis ongkir. Jadi kalau di Shopee ini teman-teman bisa milih mau gratis ongkir saja atau gratis ongkir ekstra. Nah, kalau gratis ongkir saja biasanya mereka si Shopee ini menerapkan adanya, gratis biaya administrasi untuk 100 pemesan pertama, 100 orderan pertama. Jadi ketika 100 orderan pertama ini teman-teman dapatkan, maka teman-teman itu bisa akan dapat yang namanya free biaya gratis ongkir ya. Nah, kemudian kalau teman-teman misalkan mau ikut program gratis ongkir ekstra, nanti ada tambahan biaya administrasinya. Nah, ini biasanya tergantung juga dengan jenis produk teman-teman yang teman-teman jual. Jadi ada beberapa kategori ya, tinggal nanti produk teman-teman ini masuk kategori yang mana. Nah, bagaimana cara untuk daftar gratis ongkir? Silakan teman-teman masuk melalui aplikasi Shopee ya, pilih menu gratis ongkir ekstra di halaman utama, kemudian pilih semua gratis ongkir, kemudian scroll sampai ke bawah hingga klik daftar sekarang. Nah, silahkan lengkapi pendaftarannya, kemudian pengajuan gratis ongkir akan segera diproses. Nah, tips yang kedua adalah membuat atau menerapkan harga yang kompetitif ya. Jadi pastikan harga produk yang teman-teman tawarkan di Shopee Seller ini sudah kompetitif dan bisa bersaing dengan harga produk lainnya. Ya, silakan teman-teman harus cari tahu dulu nih harga pasaran produknya, supaya harga yang ditetapkan di Shopee Seller ini tidak kemahalan atau kemurahan. Ya, jadi teman-teman bisa searching produk-produk pesaing teman-teman nih yang sejenis dengan produk kita, kemudian yang memiliki variasi produk yang kurang lebih sama dengan produk kita. Nah, silakan teman-teman tetapkan melalui range harga ya. Jadi mereka kan punya harga-harga yang mereka pasarkan nih. Nah, teman-teman silahkan melakukan list ya harga-harga yang ditawarkan oleh pesaing tersebut, kemudian terapkan harga yang kompetitif ya. Harga yang bersaing di sini bukan berarti harga yang terlampau murah ya teman-teman ya. Harga yang terlampau murah sehingga teman-teman sama sekali tidak akan mendapatkan profit gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nggak bisa untung hanya karena merasa bahwa produk kita harus yang paling murah di antara pesaing. Itu juga tidak boleh. Jadi silahkan tetapkan sendiri harga yang teman-teman jual, apakah mau di atas dari harga yang diberikan oleh pesaing ya, memberikan perbedaan sedikit atau mungkin membuat yang paling murah di antara pesaing sehingga teman-teman bisa mendapatkan kuantitas penjualan yang terbanyak seperti itu. Nah, atau teman-teman juga bisa menerapkan harga strategi harga gitu dengan membuat harga ganjil ya, di mana misalkan mau nulis 18.000 terus jadinya 17.999 atau 17.900 dan lain sebagainya. Tips yang berikutnya adalah
informasi produk yang akurat. Nah, ada 5 hal yang bisa teman-teman terapkan untuk membuat informasi produk yang akurat ya. Yang pertama, unggah foto yang relevan dan berkualitas tinggi ya. Sebaiknya resolusinya yang terbaik dan latar belakangnya biasanya warna putih ya. Gunakan warna-warna yang netral seperti putih ya, kemudian abu-abu, kemudian krem dan lain sebagainya. Atau teman-teman juga bisa menambahkan sedikit tekstur di background ya seperti warna marmer ya, motif marmer ataupun motif-motif tertentu yang tidak mengganggu, pandangan kita terhadap produk tersebut. Nah, tips yang kedua dari informasi produk yang akurat adalah memberikan nama produk yang terstruktur. Nah, nama produk terstruktur ini sama dengan merek ditambah model produk, ditambah spesifikasi, ditambah ukurannya. Jadi ada strukturnya dalam penulisan, nama produk tersebut. Tips yang berikutnya adalah tulis deskripsi yang informatif ya, teman-teman jelaskan spesifikasinya, kegunaan atau manfaatnya, serta adanya garansi produk jika ada ya, dengan kemasan kata yang menarik. Nah, yang keempat adalah memilih kategori yang tepat ya. Jadi ketika teman-teman mau upload produk yang dijual, maka silahkan teman-teman pilih kategori yang sesuai dengan produk yang teman-teman upload. Misalkan jual hijab, ya silahkan teman-teman pilih kategori untuk produk fashion, muslim, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima tipsnya adalah isi atribut yang sesuai. Jadi silahkan teman-teman isi maksimum 20 variasi untuk setiap level dan ada 2 level variasi yang berbeda. Jadi misalkan teman-teman jualan baju, ada variasi ukuran dan variasi warna. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan 2 tipe level variasi tersebut. Tips yang berikutnya adalah naikkan produk. Nah, untuk menaikkan produk ya, fitur ini tersedia di Shopee yang bisa teman-teman buat ya, di mana fitur naikkan produk di Shopee ini dapat membuat produk Shopee seller tampil di hasil pencarian paling atas ya, dan meningkatkan kesempatan produk kita tuh untuk dilihat oleh pembeli. Fitur ini dapat digunakan hingga 5 produk ya teman-teman, di mana dilakukan dalam 4 jam sekali. Jadi selama 4 jam sekali teman-teman bisa up 5 produk teman-teman supaya bisa muncul di pencarian paling atas. Nah, untuk menaikkan produk melalui aplikasi, silahkan teman-teman klik saya, kemudian toko saya, scroll ke bawah sampai dengan pilih produk, dan klik naikkan produk. Pilih 5 saja di antara produk yang teman-teman jual. Demikian halnya jika teman-teman ingin menggunakan fitur naikkan produk melalui website seller.shopee.co.id ya. Silahkan teman-teman klik produk saya, kemudian pilih produk, klik icon dengan 3 titik di sebelah pojok kanan bawah ya, kemudian klik naikkan produk. Tips yang berikutnya yaitu perbanyak variasi produk. Nah, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya ya, variasi produk di sini bisa paling maksimal hingga 2 level produk. Misalkan teman-teman jualan ini minyak aromaterapi ya, teman-teman bisa tambahkan hingga 20 varian aroma dan kemudian teman-teman juga bisa nih gunakan yang namanya harga pancingan. Jadi harga pancingan di sini bisa dengan teman-teman masukkan variasi produk yang lebih murah. Jadi misalkan nih jualan minyak aromaterapi dengan ukuran 10 mili. Nah, untuk membuat harganya jadi sedikit terlihat murah, maka teman-teman bisa menambahkan harga pancingan untuk produk dengan misalkan yang 3 mili. Atau mungkin teman-teman ingin membuat kosmetik misalkan ya, maka teman-teman bisa tambahkan varian untuk share in jar ya. Jadi harga yang tampil muncul di situ nanti akan muncul harga yang paling murah sampai dengan yang paling tinggi. Nah, ini juga bisa mendorong pembeli ya untuk melihat produk yang teman-teman jual atau mengunjungi toko yang teman-teman tawarkan di marketplace Shopee. Jadi pakainya harga pancingan. Nah, semakin banyak variasi produk, maka akan semakin menarik nih buat customer, maka mereka akan tertarik nih untuk membeli produk teman-teman. Tips yang berikutnya teman-teman bisa membuat voucher toko ya. Voucher toko yang bisa teman-teman gunakan melalui marketplace Shopee ini bisa berupa diskon ya, bisa juga berupa cashback point ya, atau bisa juga, apa namanya, diskon-diskon tertentu untuk minimal belanja tertentu. Nah, untuk menggunakan, fitur ini ya, teman-teman bisa masuk melalui aplikasi maupun bisa melalui website Shopee, sellershopee.co.id. Untuk melalui aplikasi maka silahkan teman-teman cari ya, di bagian voucher nanti bisa teman-teman buat voucher toko, bisa juga buat voucher per produk ya. Kemudian kalau untuk di website seller.shopee teman-teman silahkan klik di bagian promosi saya, pilih voucher toko saya, dan juga klik buat voucher baru untuk membuat voucher toko via website Seller Center. Nah, tips yang terakhir nih, teman-teman gunakan media sosial untuk memaksimalkan promosi penjualan teman-teman di sana. Nah, silahkan teman-teman tuliskan nih link Shopee kalian di bagian bio ataupun profil dari Instagram kalian.
tampil Shopee teman-teman di bio media sosial ya, supaya pembeli ini lebih mudah mengakses toko Shopee kita. Jika teman-teman sudah mendapatkan orderan pertama di aplikasi Shopee, maka apa yang bisa teman-teman lakukan? Untuk melakukan pengiriman dari produk yang sudah dibeli oleh customer, maka teman-teman bisa memproses pesanan tersebut melalui aplikasi maupun melalui website. Nah, jika melalui aplikasi, pesanan yang siap dikemas, dibatalkan, dan dikembalikan dapat dilihat di halaman utama toko saya melalui aplikasi. Nah, untuk mengatur pengiriman ya, teman-teman bisa melakukan atur pengiriman satu persatu, yang dimana hal ini bisa menimbulkan ketidakefektifan ketika teman-teman pesanannya banyak ya, misalkan ratusan atau ribuan, ini nggak akan efektif ketika teman-teman melakukan pengiriman satu persatu. Nah, kemudian label pengiriman juga tidak bisa dicetak ya ketika teman-teman mencetak label pengiriman melalui aplikasi. Jadi hanya akan tampil muncul muncul di layar HP teman-teman aja. Berbeda ketika teman-teman memproses pengiriman pesanan melalui website seller center. Jadi di sini teman-teman bisa memproses secara langsung ya semua transaksi. Nanti juga bisa dilakukan cetak label pemesanan dalam satu transaksi tersebut. Di website Seller Center, teman-teman terdapat status rincian pesanan yang lebih detail dibandingkan melalui aplikasi. Hal ini dapat mempermudah seller dalam navigasi pemenuhan pesanan. Nah, bagaimana cara memproses pengiriman pesanan lewat Seller Center ya? Pesanan, rincian status pesanan ini akan lebih mudah dilihat, di mana navigasi di halaman pesanan pun jadi lebih efektif ya. Terdapat juga fitur ekspor data yang memudahkan teman-teman untuk mengekspor data pesanan. Nah, silakan teman-teman klik atur pengiriman ya untuk memproses pesanan melalui Seller Center. Tidak seperti aplikasi, seller dapat mencetak resi di Seller Center ya. Jadi teman-teman bisa langsung cetak resi di situ, bisa langsung di-print, nanti bisa langsung ditempel di masing-masing paket yang teman-teman kirimkan nantinya. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini jika teman-teman langsung mau mencetak nomor resi massal ya, nah silakan teman-teman klik input nomor resi massal. Di sini teman-teman dapat mengatur pengiriman dan menginput nomor resi secara massal berdasarkan jasa kirimnya. Teman-teman bisa lihat berapa jumlah data yang ditampilkan ya melalui di situ ada menu ya 1 sampai 10 dari 2 produk. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menampilkan sampai dengan 50 produk sekaligus. Nah, untuk memilih produk mana yang akan diproses, teman-teman bisa klik di semua pesanan itu ya. Pesanan dapat diurutkan berdasarkan status proses pesanan. Nah, untuk mengurutkan dari kategori dari berapa lama ya ke paling baru atau paling baru ke paling lama, silahkan teman-teman klik urutan tersebut. Setelah proses input resi massal tadi sudah selesai, maka berikutnya teman-teman bisa mencetak resi massal tersebut. Nah, jika teman-teman sudah mencetak resi massal, maka akan muncul status telah dicetak. Nah, ini akan menghindari terjadinya pencetakan yang terduplikasi. Jadi, akan kelihatan nih apakah nomor resi yang tadi sudah dicetak atau belum. Jadi, kalau misalkan sudah dicetak, maka teman-teman tidak perlu mencetak nomor resi tersebut lagi. Selanjutnya kita akan membahas penilaian produk dan toko. Apa yang dimaksud dengan penilaian toko? Jadi penilaian toko adalah rata-rata dari penilaian semua produk yang akan ditampilkan di halaman toko. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Dalam hal ini misalkan di sini untuk toko Lady Rose dia penilaiannya 4,8 dari 5 dan sudah ada 24.900 penilaian. Nah, kemudian untuk yang penilaian produk, jadi penilaian produk adalah kumpulan penilaian dan ulasan pembeli pada produk tertentu setelah pesanan diselesaikan. Penilaian produk ini memiliki skala dari 1 hingga 5 bintang. Jadi dalam hal ini sudah ada 1.500 penilaian ya, di mana ratingnya adalah 4,6. Nah, apa saja aspek penilaian produk dan toko? Yang pertama adalah layanan. Jadi masa pengemasan yang lama, kemudian stok habis, ya kesalahan produk, ini bisa menjadi faktor penilaian yang rendah. Kemudian dari segi kualitas sendiri, pastikan kualitas produk yang teman-teman jual ini baik ya, dan produknya juga sesuai dengan deskripsi. Otomatis ketika ada customer yang merasa nggak sesuai antara kualitas dan deskripsi yang diberikan, maka pasti mereka akan protes ya. Nah, protes ini bisa saja dilakukan dengan memberikan rating yang jelek, sehingga menurunkan performa dari toko teman-teman sendiri. Nah, berikutnya dari operasional, persentase cat yang dibalas itu rendah, sehingga menyebabkan penilaian toko ini menjadi berkurang. Selanjutnya kita akan membahas chat di Shopee ya. Nah, chat ini bisa dari dua media nih teman-teman. Bisa menggunakan aplikasi maupun bisa juga melalui website Seller Center. Nah, melalui aplikasi teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas ya, itu ada gambar obrolan. Nah, itu bisa diklik. Ini adalah media untuk teman-teman berkomunikasi dengan pembeli maupun calon pembeli.
Nah, untuk di Seller Center maka teman-teman klik icon gambar, Messenger itu ya di sebelah kanan untuk menggunakan fitur chat di Seller Center. Nah, bagaimana menghitung performa chat ya? Bagaimana persentase performa chat itu dihitung? Persentase chat dibalas adalah tingkat respon chat dan penawaran yang diterima dalam 90 hari terakhir. Chat dianggap dibalas apabila ditanggapi dalam 12 jam nih teman-teman. Jadi lebih dari itu maka dianggap tidak terbalas gitu ya. Balasan otomatis dan chat yang masuk saat toko libur ini tidak dihitung. Kemudian persentase chat dikirim itu dihitung setiap harinya. Ini akan masuk sebagai persentase performa chat. Nah, untuk persentase chat yang dibalas teman-teman bisa masuk melalui menu saya, kemudian toko saya dan lihat melalui performa toko. Nah, di performa toko di sini akan kelihatan ya teman-teman, berapa lama waktu chat itu dibalas ya, itu akan terlihat berapa persentase chat yang dibalas, ini juga akan terlihat di fitur tersebut. Nah, untuk performa toko, teman-teman bisa masuk melalui aplikasi Shopee, klik menu saya, kemudian toko saya, dan pilih performa toko. Nah, ini akan kelihatan nih, di performa toko teman-teman itu seperti apa performanya. Nah, sedangkan di website Seller Center ya, teman-teman bisa masuk ke Seller Center, kemudian pilih di bagian kiri itu ya, di taskbar itu ada tertulis performa toko. Nah, ini akan kelihatan berapa pesanan terselesaikan, berapa lamanya pengiriman, berapa puasnya pembeli, dan berapa banyak produk yang dilarang yang dijual di toko teman-teman nih, itu nggak boleh soalnya. Nah, komponen performa toko yang pertama ada persentase chat dibalas ya. Di sini adalah tingkat respon chat dan penawaran yang diterima dalam 90 hari terakhir. Kemudian yang kedua adalah waktu chat dibalas, yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh penjual untuk menjawab chat dari pembeli. Dan performa toko yang ketiga yaitu penilaian, itu jumlah rata-rata semua penilaian pesanan yang diberikan oleh pembeli di toko kita. Yang keempat adalah tingkat pembatalan atau pengembalian, yaitu persentase pesanan yang dibatalkan oleh penjual atau dikembalikan oleh pembeli dalam 7 hari terakhir. Nah, performa toko yang kelima yaitu tingkat keterlambatan pesanan. Jadi persentase pesanan yang terlambat dikirimkan dalam 7 hari terakhir itu adalah tingkat keterlambatan pesanan. Dan yang keenam ya, performa toko yang keenam yaitu sistem poin penalti, di mana sistem poin yang diterapkan untuk toko yang memiliki performa yang kurang baik. Aspek apa saja dihitung dalam sistem poin penalti? Yang pertama adalah penyelesaian pesanan, kemudian pelanggaran produk, penyalahgunaan, serta respon chat. Pertama, penyelesaian pesanan. Ini meliputi tingkat pesanan yang tidak terselesaikan disebabkan oleh batal otomatis oleh Shopee, karena biasanya tidak dikirimkan oleh penjual atau pembatalan yang dilakukan sendiri oleh penjual. Nah, tingkat penyelesaian pesanan yang kedua dilihat dari tingkat keterlambatan pesanan nih, pengiriman nih teman-teman. Jadi Shopee memberikan kebijakan kepada penjual untuk dapat mengirimkan produk dengan cepat dan akurat dalam waktu 2 hari setelah pembayaran terverifikasi. Contohnya, misalkan nih pembayaran terverifikasi di tanggal 3 Februari. Maka pesanan itu dihitung terlambat jika dikirim ya dilakukan mulai dari tanggal 6 Februari dan seterusnya. Nah, karena batas pengirimannya tadi kan 2 hari, teman-teman. Jadi jika dikirim dari tanggal 3 sampai 5 ini nggak dihitung terlambat karena belum 2 hari. Tapi jika dikirim di tanggal 6 dan seterusnya ini sudah dihitung terlambat kirim karena sudah lebih dari 2 hari. Nah, yang kedua adalah pelanggaran produk. Ini meliputi pengunggahan produk yang terlarang ya, produk imitasi, pengunggahan halaman produk lama untuk mengunggah produk yang baru, dan pengunggahan produk yang telah diblokir tanpa mengubah rincian produk. Ini adalah jenis pelanggaran produk. Nah, yang ketiga adalah penyalahgunaan. Penyalahgunaan di sini meliputi penyalahgunaan voucher maupun promo subsidi gratis ongkir. Dan yang keempat yaitu respon chat ya. Respon chat di sini meliputi membalas chat dengan kata-kata yang kurang pantas, kemudian meminta pembeli untuk membatalkan transaksi pesanan, serta merespon ulasan produk dengan konten yang kurang pantas. Nah, apa saja fitur di Shopee yang lainnya ya? Yang pertama adalah fitur Shopee Feed. Nah, di sini teman-teman bisa mengirimkan konten lah ya ke dalam Shopee Feed di sini, di mana di Shopee Feed ini bisa berbagi foto maupun video terkait dengan produk yang teman-teman jual di Shopee. Nah, beberapa kegunaannya bisa untuk menjangkau jutaan audiens ya, kemudian meningkatkan exposure toko, kemudian bisa juga menambah jumlah follower hingga meningkatkan penjualan. Nah, fitur yang berikutnya yaitu Shopee Live ya, di mana Shopee Live ini adalah cara baru untuk berjualan sekaligus berinteraksi dengan pembeli melalui video live streaming di aplikasi Shopee.
Nah, apa saja kegunaannya, yaitu bisa berinteraksi langsung nih dengan calon pembeli. Teman-teman bisa menjabarkan produk teman-teman ya, menceritakan dimensinya, menceritakan kegunaannya, ada juga pilihan warna dan lain sebagainya, itu melalui aplikasi Shopee Live tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa mengoptimalkan branding toko. Nah, di sini dalam hal ini juga bisa meningkatkan exposure toko hingga tujuan akhirnya yaitu meningkatkan penjualan. Nah, fitur yang berikutnya adalah fitur dekorasi toko. Di fitur dekorasi toko ini ya salah satu fitur Shopee yang dapat memberikan kesempatan pada Shopee seller untuk memperkenalkan toko dan menampilkan promosi toko kepada seluruh pengguna Shopee dengan desain mereka sendiri. Jadi di sini penjual bisa mendekorasi tokonya sesuai dengan keinginan nih teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan tema-tema tertentu di toko online teman-teman melalui fitur dekorasi toko. Nah, demikian saja teman-teman yang kita bisa bahas dalam praktikum kali ini. Jadi silahkan setelah ini teman-teman bisa membuat akun marketplace dari toko kalian masing-masing hingga melengkapi produk yang dijual, kemudian profil toko dan lain sebagainya. Kita kembali lagi di pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.